Shalom, shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini adalah melawan iblis. Melawan iblis. Kita akan baca dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Alkitab jelas memerintahkan, Tuhan memerintahkan kita supaya apa? Lawanlah iblis. Jadi ingat, sampai kapanpun, dimanapun berada, iblis itu adalah lawan kita, sehingga kita harus melawan. Iblis adalah musuh bebuyutan kita. Nama lain iblis itu setan, Satan dalam bahasa Inggris, artinya adalah musuh atau devil. Devil artinya pemfitnah, pendakwa. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iblis itu tidak nampak oleh mata kita. Tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi iblis yang tidak nampak ini bekerja memakai sarana. Dan sarana yang dipakai iblis bisa manusia, bisa binatang, bisa barang, saudara sekalian. Jadi iblis bisa merasuk dalam diri manusia, mempengaruhi manusia, memberi kekuatan kepada manusia. Iblis juga bisa merasuk ke binatang, iblis juga bisa merasuk ke barang, sehingga barang itu punya kekuatan, mungkin keris, mungkin pisau, mungkin cincin dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan jimat, saudara sekalian. Nah, iblis bekerja melalui berbagai macam sarana, tetapi tujuannya adalah apa? Untuk mencuri apa yang ada dalam hidup manusia, untuk membunuh manusia, untuk membinasakan manusia, untuk memisahkan manusia dari Allah, menghalangi manusia untuk diselamatkan. Bahkan mencoba memisahkan umat Tuhan dari Tuhannya. Memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah pekerjaan iblis. Iblis melakukan dengan berbagai macam cara, dengan cara menipu, dengan cara menyamar, dengan cara menjerat saudara sekalian. Sehingga tidak sedikit banyak orang yang sebenarnya sedang ditipu iblis, sedang dijerat sama iblis, tapi tidak sadar bahwa dirinya sedang dipengaruhi, dijerat sama iblis. Oleh sebab itu memang di dalam menghadapi iblis dibutuhkan yang namanya kepekaan rohani. Dibutuhkan yang namanya pengetahuan akan firman Tuhan lebih lagi. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita melawan iblis. Iblis yang seringkali bekerja melalui seseorang, melalui segala macam cara, tujuannya adalah untuk mencuri hidup kita. Mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri kesehatan kita, mencuri kebahagiaan kita, bahkan bisa saja mencuri harta kita. Nah, kita akan melihat bagaimana kita bisa melawan iblis. Nah, berdasarkan ayat 7 tadi dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Jadi hal yang pertama, bagaimana kita bisa melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Jadi secara vertikal hubungan kita dengan Allah, kita harus menundukkan diri. Tunduk kalau dalam bahasa Yunani di sana memakai kata hupotasso. Dari kata hupo artinya di bawah kontrol. Ya. Kita menempatkan diri di bawah otoritas. Jadi kalau kita tunduk kepada Allah, caranya dengan cara apa? Kita menempatkan diri di bawah otoritas. Kita menempatkan diri di bawah kontrol
dari otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Otoritas tertinggi dalam dunia ini adalah Allah. Tapi Allah itu tidak nampak. Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Nah, bagaimana kita menyatakan diri, membuktikan bahwa kita tunduk kepada Allah ketika kita mau bersedia meletakkan di bawah otoritas yang nampak. Siapa otoritas yang nampak? Kalau dalam keluarga sebagai anak, kita harus tunduk kepada orang tua kita. Kita harus meletakkan di bawah kontrol orang tua kita, tentunya kontrol di dalam Tuhan. Sebagai istri harus tunduk kepada suami, harus meletakkan di bawah kontrol suami. Sebagai jemaat harus meletakkan di bawah otoritas gembala. Sebagai rakyat harus meletakkan di bawah otoritas negara, di bawah otoritas pemerintah. Itu adalah wujud di mana kita tunduk kepada Allah yang gak kelihatan. Jadi cara melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Cara kita membuktikan tunduk kepada Allah adalah tunduk kepada otoritas yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak mungkin bisa tunduk kepada Allah yang nggak kelihatan kalau kita nggak tunduk kepada yang kelihatan. Yaitu kepada orang tua, kepada negara, kepada otoritas yang memang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Itu adalah wujud ketertundukan kita kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita melawan iblis? Tunduk kepada Allah. Kita harus mau menempatkan diri di bawah kontrol otoritas yang lebih tinggi lagi, asal kontrolnya itu kontrol di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita melawan iblis? Yang kedua, masih di dalam ayat 8. Ayat 8 di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi yang pertama, kita mau menundukkan diri di bawah otoritas Allah, mau merendahkan diri di bawah otoritas Allah, kemudian kita mendekat kepada Allah sampai melekat dengan Allah. Mendekat sampai melekat, bahkan menyatu dengan Allah. Ketika kita melekat dengan Allah, maka di sanalah Allah akan mendekat kepada kita. Sehingga saling melekat dengan Allah. Di situ kan dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi ada kedekatan yang begitu erat dengan Allah. Dan itu dikatakan juga di dalam Mazmur 91 ayat 14, di sana dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Luar biasa saudara sekalian. Bagaimana kita melawan iblis? Tidak ada cara lain. Kita harus tunduk kepada Dia yang maha kuasa. Kita harus mendekat kepada Dia sang maha agung, sang maha kuasa, sang penguasa atas dunia ini. Penguasa yang tidak terkalahkan, yaitu Allah. Nah, ketika kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita, lalu terjadilah penyatuan, melekat, maka di sanalah Allah akan menjadi benteng dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji akan meluputkan kita. Artinya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita di dalam kita melawan tipu muslihat iblis. Di dalam kita melawan kuasa jahat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, iblis seringkali bekerja melalui orang lain, melalui manusia, dan manusia itu bisa dari keluarga kita, bisa dari teman kita, bisa dari tetangga kita, bisa dari siapa saja. Intinya adalah ketika ada orang yang mencoba memusuhi kita, padahal kita sudah berbuat benar, ya, ada orang memusuhi kita. Ingat bahwa di balik orang yang memusuhi kita ada musuh yang tidak nampak. Ya. Ada musuh yang tidak nampak, yaitu iblis.
Jadi iblis tempatkan orang-orang untuk mungkin membenci kita, mencaci maki kita, memusuhi kita. Tujuannya apa? Untuk menjerat kita, untuk mencuri sukacita kita, untuk mencuri damai sejahtera kita. Supaya apa? Supaya kita terjerat. Tetapi mari kita, saudara sekalian, kita harus lawan itu jerat iblis. Kita harus lawan tipu daya iblis. Karena pekerjaan iblis ya seperti itu. Nah, bagaimana kita melawan tadi? Kita tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepada kita, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan ketika kita mendekat kepada Allah, Mazmur 91 ayat 15 di sana dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika kita dicobai sama iblis, saudara, seringkali hati kita merasa sesak. Ya? Hati kita rasanya gundah gulana dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendekat kepada Allah, kita berseru kepada Allah, Allah akan menyertai kita dalam kesesakan dan dia berjanji. Tuhan katakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi itulah hal yang kedua. Bagaimana kita melawan iblis? Ingat, musuh kita yang sebenarnya bukan apa yang nampak oleh mata jasmani kita. Tapi musuh kita adalah dia yang tidak nampak oleh mata kita, yaitu roh-roh jahat, roh setan. Karena iblis memang nggak nampak, tapi bekerjanya melalui sesuatu yang nampak, yang seringkali membuat kita dipenuhi mungkin marah dan sebagainya. Dan ingat, jangan sampai kita terjebak terhadap samaran iblis tadi. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa melawan iblis? Kembali kepada kitab Yakobus. Yakobus pasal yang keempat, masih ayat 8 di sana dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada dua hal di sini, masih di dalam ayat 8. Tahirkanlah tanganmu dan sucikan hatimu. Nah, bagaimana kita melawan iblis? Di situ dikatakan, tahirkan tanganmu. Tahirkan tanganmu itu berbicara mengenai apa yang kita lakukan. Pastikan, saudara sekalian, kalau kita mau menang atas iblis, pastikan apa yang kita lakukan sekarang ini betul-betul dalam kehendak Tuhan. Jangan sampai apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan dalam keadaan, dalam posisi kita memberontak sama Tuhan. Nah, pastikan apa yang ada yang sedang kita lakukan hari ini dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan perbuatan kita adalah perbuatan yang benar. Perbuatan yang memang menyenangkan Tuhan. Di situ dikatakan bersihkan. Jangan sampai kita sedang berada dalam ikatan-ikatan dosa. Jangan sampai kita berada dalam posisi kita memberontak sama Tuhan. Kalau kita sedang memberontak sama Tuhan, berarti posisi kita sedang sama dengan setan. Kita tidak mungkin bisa melawan setan. Tetapi kalau posisi kita, tangan kita bersih, perilaku kita bersih, saudara sekalian, apa yang kita lakukan itu bersih, maka di sanalah baru kita bisa melawan setan. Melawan kuasa kegelapan. Melawan iblis. Dan bukan hanya di situ dikatakan bersihkan tanganmu, tapi di situ dikatakan sucikanlah hatimu. Bersihkan tanganmu berbicara mengenai apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Sucikan hatimu, itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Cek hati kita. Adakah sampah-sampah di dalam hati kita? Adakah iri hati, kepahitan hati, amarah di hati, benci di hati? Supaya itu dibersihkan. Soalnya kalau masih ada hal-hal seperti itu namanya kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan kita.
Ketika hati kita nggak bersih, saudara sekalian, berarti kita sedang membuka celah, membuka pintu bagi iblis untuk masuk dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa melawan iblis, malah kita jadi temannya iblis. Tetapi ketika tangan kita bersih, hati kita bersih, maka di sanalah kita baru bisa melawan iblis. Di dalam Matius 5 ayat 8 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ketika hatinya suci, bisa menikmati hadirat Allah, bisa merasakan kuasa Allah, bisa menikmati kasih sayang Allah, maka di sanalah kita baru bisa melawan iblis. Iblis itu dosa, Allah itu suci. Kalau kita mau melawan dosa, melawan rajaannya dosa yaitu iblis, berarti kita harus menyucikan hati kita sehingga Allah bisa kita nikmati, Allah memenuhi hidup kita, maka di sanalah dengan kuasa Allah itu, bersama dengan Allah itu kita bisa melawan yang namanya iblis. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 di sana dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya. Ingat, kita banyak menghadapi penipu-penipu, saudara sekalian. Jadi pekerjaan iblis memang menipu, dan dalam menipu seringkali memakai manusia. Jangan sampai kita tertipu. Nah, kalau kita sedang tertipu sama iblis, kita tidak mungkin bisa melawan iblis. Tetapi ketika hati kita bersih, ya, ketika hati kita dipenuhi dengan amarah, ada orang marah sama kita, kita ikut marah, kita sedang tertipu. Ketika ada orang memusuhi kita, kita ikut memusuhi, kita sedang jatuh dalam jeratnya iblis. Dan kita tidak mungkin bisa melawan iblis. Ketika ada orang mungkin gak suka sama kita, memfitnah kita, fitnah itu pekerjaan iblis. Lalu kita ikut panas hati, pahit hati, berarti kita sudah terjerat. Dan kita tidak mungkin bisa melawan iblis. Oleh sebab itu di situ dikatakan, bersihkan hati. Bersihkan tangan untuk bisa menang dan melawan segala tipu muslihat iblis. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana kita bisa melawan iblis? Nah, kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 di sana, ya, Efesus 6 saya bacakan ayat 10 sampai 11. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 11 di situ dikatakan, Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Rasul Paulus ini mengambil dari senjata-senjata yang digunakan oleh tentara Romawi, saudara sekalian. Jadi prajurit Roma itu memakai yang namanya perlindungan. Dari kepala sampai kaki dipenuhi dengan perlindungan diri untuk menghadapi lawannya. Ya. Dari kepala, kemudian tangan, kemudian badan, kaki, semua mendapat perlindungan. Bukan hanya dapat perlindungan, juga ada pedang, ada perisai, semua adalah untuk menghadapi musuh. Nah, firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, apa senjata Allah? Secara garis besar di sini ada 3 hal, yaitu senjata Allah. Dalam ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai. Ya. Jadi iblis kan suka kasih panah api.
ya, yang bikin hati panas, mungkin omongan orang, ya, mungkin kelakuan orang kan suka bikin kita panas. Nah, kita tangkal itu, kita tangkis dengan perisai iman. Kita tangkis dengan perisai iman bahwa itu adalah serangan iblis. Jadi setiap serangan dari manusia, ingat ada musuh di balik manusia itu. Kemudian ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi senjata Allah dapat diringkas ada 3 hal. Bagaimana kita melawan iblis? Yang pertama iman, yang kedua firman, dan yang ketiga adalah doa. Seperti Tuhan Yesus ketika dicobai sama iblis, ya, Tuhan Yesus selalu menjawab dengan firman, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Tuhan selalu menangkal dan menjawab dengan firman Allah. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita terus penuhi hati kita, penuhi jiwa kita, penuhi roh kita, penuhi hidup kita dengan firman Allah. Karena firman Allah di situ dikatakan sebagai ketopong keselamatan, sebagai pedang yang bisa menebas serangan roh-roh jahat. Kemudian di samping itu juga dengan doa. Jadi ada iman, ada firman, ada doa. Itu adalah cara di mana kita boleh melawan iblis. Jadi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, paling tidak hari ini bagaimana kita melawan iblis? Yang pertama, tunduk kepada Allah. Dengan diwujudkan kita tunduk kepada otoritas yang kelihatan. Allah nggak kelihatan, wujud tunduk kita berarti tunduk kepada yang kelihatan. Yang kedua, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, bersihkan tangan, sucikan hati. Dan yang keempat, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Iman, firman, dan doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.